Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini kita akan mulai membahas mengenai dynamic behavior dari first order system ya. Dynamic behavior dari first order system. Nah, tapi sebelum kita mempelajari dynamic behaviornya ya, atau perilaku dari suatu sistem kontrol, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis inputnya terlebih dahulu. Jadi kemarin pada saat gambaran umum dari proses kontrol itu pasti ada transfer functionnya, ada outputnya, dan ada inputnya. Untuk outputnya sendiri jelas, ini bisa dengan mudah kita tentukan. Misalkan kalau saudara ingin mengamati proses pengisian tangki, maka outputnya biasanya adalah kemungkinan adalah tinggi, ya, tinggi dari cairan. Atau misalkan pada contoh yang pemanasan dengan menggunakan steam, maka outputnya pasti adalah suhu fluida yang keluar. Inputnya dia biasanya adalah berupa disturbance-nya ya. Disturbance-nya kalau misalkan pengisian tangki ya berarti yang menjadi inputnya dia adalah flow rate yang masuk ke dalam tangki. Atau kalau misalkan pada heat exchanger, maka bisa jadi inputnya adalah berupa suhu yang masuk atau flow rate yang masuk, bisa jadi mana saja yang kita ingin amati. Nah, ternyata untuk jenis inputnya ini ada berbagai macam bentuknya, ada berbagai macam bentuk ya. Kita akan pelajari satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah step input. Nah, kenapa kok namanya step ya? Namanya kenapa kok step? Step itu bentuknya tangga ya, bentuknya adalah seperti tangga. Maka dia kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah grafik, dia bentuknya seperti tangga. Misalkan begini. Ini adalah sebuah grafik ya. Grafik hubungan antara waktu dengan inputnya ya. Ini U ya, U nya sebagai fungsi T ya, kita tuliskan seperti itu. Jadi pada saat T nya 0 mungkin tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Atau bisa jadi juga pada saat T nya sama dengan 0 dia mengalami peningkatan. Nah, sehingga input yang tadinya itu 0, nah dia tiba-tiba naik seperti ini, naik ke titik tertentu, kemudian dia steady lagi. Nah, jadi ini adalah inputnya, yang merah ini adalah inputnya. Jadi kalau misalkan kita buat persamaannya ya, untuk UT ini adalah M kalau jarak. Jadi M itu adalah jarak ya, atau besaran inputnya. Jadi ini adalah besarannya sebesar M. M adalah jumlah inputnya. Jadi pada saat kalau lebih lengkapnya lagi mungkin begini ya, lebih lengkapnya lagi bisa kita tuliskan seperti ini. Pada saat T-nya itu kurang dari 0, maka inputnya dia value-nya masih 0. Namun pada saat T-nya lebih besar atau sama dengan 0, jadi bisa pada saat beberapa detik setelahnya atau pada saat itu juga itu terjadi ya, terjadi peningkatan input ya, terjadi peningkatan input dari 0 menjadi M. Dari 0 menjadi M. Maka kurang lebih rumusnya menjadi UT ya. UT sama dengan M. Ini kalau misalkan kita buat menjadi Laplace, karena kan di sini fungsinya harus fungsi Laplace. Ini kalau kita Laplacekan menjadi US sama dengan, kalau konstanta jadinya seperti apa? Jadinya M dibagi dengan S. Ini adalah bentuk dari step input. Ya, ini adalah
bentuk dari step inputnya. Ingat ya, jadi kalau step itu perubahan inputnya drastis, tiba-tiba berubah, ya, tiba-tiba berubah. Jadi sebagai contoh, misalkan pada pengisian tangki gitu ya, lalu kemudian fluida yang masuk awalnya, ya, jadi awalnya di sini masih mungkin 4000 meter kubik per jam, lalu tiba-tiba ada perubahan setelah T tertentu menjadi 8000. Maka nilai M-nya adalah selisih antara 8000 dengan 4000. Jadi nilainya adalah 4000. Ini adalah nilai dari M-nya, perbedaan dari inputnya. Nah, ini contohnya saja. Ini contohnya tadi seperti itu. Atau mungkin pada saat pemanasan, ya, pada proses pemanasan, lalu tiba-tiba sistem pemanasnya itu naik, ya. Jadi sistem pemanasannya tiba-tiba naik, misalkan dari sekian kilokalori menaik sebanyak 2000 kilokalori. Jadi M-nya adalah 2000. Jadi selisih antara outputnya selisih antara input akhir dengan input awal itu adalah nilai dari M-nya. Kemudian yang kedua itu adalah rem input. Apa ini rem input? Kalau rem input ini, ya, dia fungsinya fungsi diagonal, ya. Jadi perubahan tidak selalu diagonal, tapi dia perubahan dari outputnya itu seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau misalkan kita buat dalam grafik, ya, kalau kita buat dalam sebuah grafik, maka ini adalah T, ya, ini adalah UT. Jadi untuk yang rem input ini dia bentuknya grafiknya seperti ini. Warnanya kita samakan, ya. Jadi bentuknya lurus, tapi ke arah diagonal. Diagonal tergantung berapa sudutnya atau berapa kali dari T-nya. Ini kalau misalkan kita tulis rumusnya, kan, ya, kalau kita tuliskan rumusnya, ini satuannya saya rubah, ya, biar agar lebih mudah nanti pada saat biar sama semua. Ini saya buat menjadi A saja. Ini sebesar A, ini kemudian juga A, ini juga A dibagi dengan S. Nah, ini kalau begini kita tinggal membuat persamaannya ini, ya. Jadi pada saat UT itu, ya, nilainya adalah 0 ketika T-nya kurang dari 0. Nah, pada saat T-nya lebih atau sama dengan 0, maka nilainya adalah T dikalikan dengan suatu konstanta yang kita belum tahu konstantanya berapa. Jadi tergantung dari perubahan inputnya, apakah dia landai atau dia cukup curam, ya, sudutnya. Nah, kapan ini bisa terjadi, ya? Jadi ini bisa terjadi, salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan perubahan set point pada proses kontrol. Jadi untuk merubah set point, ya, dalam suatu sistem itu kita harus bergerak secara pelan-pelan. Tidak bisa namanya misalkan pada suatu tangki yang levelnya adalah 40, ya, misal 40% gitu, ya, levelnya yang kita inginkan. Lalu kita ingin menaikkan levelnya menjadi 60%, itu tidak bisa kita langsung merubah dari 40 ke 60, tapi kita harus step by step, dari 40 kemudian ke 41, 42, 43. Jadi pelan-pelan. Kenapa? Ya, karena valve yang saudara gunakan itu dia sangat sensitif, ya, sehingga kalau saudara melakukan perubahan set point yang cukup tiba-tiba, maka bisa jadi
controller saudara itu mengalami kerusakan karena dia jumping opening valve-nya. Jadi loncat pembukaan valve-nya, misalkan dari tadinya hanya 20%, lalu kemudian tiba-tiba membuka menjadi 40, 60, kemudian kembali lagi jadi 30, naik turun. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada kontrol valve. Oleh karena itu pada saat ingin merubah set point ya, jadi inputannya ini akan berubah sesuai dengan fungsi waktu, jadi akan naik pelan ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan pada controller untuk mengatur level pada cairan tadi. Itu adalah salah satu contohnya. Lalu kalau misalkan kita buat Laplace-nya, berarti untuk US ini adalah berarti kalau A dikalikan T, sudah lihat di tabel Laplace-nya, dan value-nya akan menjadi A dibagi dengan S kuadrat ya. A dibagi dengan S kuadrat ini adalah bentuk dari rem input ya, bentuk dari rem input. Lalu berikutnya adalah rectangular pulse ya. Rectangular pulse ini bentuknya dia rectangular, jadi bentuknya adalah persegi. Kalau kita buat sistemnya, maka ini adalah T, ini adalah UT-nya ya, ini adalah UT. Maka dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Mula-mulanya 0, lalu kemudian naik, datar lagi, turun lagi, datar lagi. Nah, kalau misalkan panjangnya ini H, maka bisa kita tuliskan untuk UT-nya ya. Untuk UT-nya maka akan ada 3 kondisi. Yang pertama nilainya adalah 0 ketika T-nya kurang dari 0. Lalu kemudian H, ini ada satu lagi kondisinya ya. Ini adalah titik yang 0, ini adalah TW ya, kita tuliskan sebagai TW. Kemudian yang kedua adalah dia menilai menjadi H ketika T-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari TW ya. Sebelum mencapai TW dia nilai masih H. Nilai yang ketiga dia kembali menjadi 0 lagi ketika T-nya lebih besar atau sama dengan TW-nya. Nah, ini kalau saudara tuliskan persamaan Laplace-nya akan menjadi H per S ya. H per S dikalikan dengan 1 minus eksponensial minus TW S. Ini adalah bentuk dari Laplace rectangular pulse. Bentuk dari rectangular pulse-nya. Kemudian yang keempat, contohnya dulu ya, contohnya belum. Contohnya kalau untuk yang rectangular pulse ini ya berarti ada perubahan tapi dalam jangka waktu yang tertentu. Misalkan tadi kalau untuk yang pengisian tangki tadi ya, kemudian tiba-tiba feed inputnya dimatikan selama 1 jam, atau misalkan pada suatu sistem ada gangguan lampu gitu misalkan selama sekian jam, nah itu bentuk inputnya akan menjadi rectangular pulse seperti ini karena tiba-tiba sistemnya tidak berjalan atau ada gangguan secara tiba-tiba. Jadi itu tadi adalah 3 jenis input yang umum dijumpai pada pengendalian proses. Ini ada tambahan lagi untuk yang keempat, itu adalah sinusoidal input. Jadi kalau untuk yang sinusoidal input maka bentuknya ya gelombang sinus ya, gelombang sinus. Misalkan ini adalah T, ini T, ini 0, ini kemudian T, ini adalah UT-nya,
maka ya bentuknya dia akan menjadi sebuah gelombang sinusoidal seperti ini ya, dengan amplitudonya misalkan adalah A. Maka ini untuk yang U nya ya, U pada sinusoidalnya nilainya adalah 0 ketika T nya kurang dari 0. Lalu kemudian pada saat T nya lebih atau sama dengan 0, maka nilainya adalah A sinus omega T ya, dimana omega itu adalah angularnya atau sudutnya, A itu adalah amplitudo. Jadi adalah pada saat T nya lebih besar sama dengan 0. Ini kalau misalkan saudara buat menjadi bentuk Laplace-nya, dia akan menjadi A omega. Ini kalau untuk yang bentuk Laplace, saudara tinggal buka tabelnya saja ya, kemudian dicek kembali bentuknya seperti apa sih. A omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini adalah bentuk Laplace ya dari input yang sinusoidal.